Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Danang Setio Pambudi, tentunya di channel kesayangan kita, channel Dunia Hobi, channel yang selalu memberikan kita edukasi, informasi, dan tentunya hiburan. Dukung selalu channel kami dengan cara klik tombol subscribe, share, like, dan juga komen untuk memajukan perbonsaian Indonesia pada umumnya, dan kita selalu mendukung berbagai upaya baik untuk budidaya bonsai, kemudian untuk pameran dan sebagainya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau berkunjung ke tempat teman saya. Beliau adalah seorang pebonsai, dan juga beliau sedang membudidayakan salah satu jenis bonsai. Bagaimana keseruannya, kita intip-intip aja langsung. Apabila teman-teman tertarik, jangan lupa tentunya di share. Oke, ikuti saya, let's go. Oke teman-teman, kita lagi di kebun kimeng ya. Ini punyanya teman saya. Ini luar biasa ya. Jadi di sini benar-benar beliau itu komit terhadap budidaya khususnya kimeng. Ini di sini terlihat banyak sekali, mungkin ini sudah ada yang terjual ya. Ini di kebun, tapi ini dikasih pakai ban ini ya teman-teman. Kita temui saja langsung orangnya, kita gali informasinya. Nah, ini orangnya. Wah, ini besar ini kimengnya teman-teman ya. Nih. Halo Pak Bayan. Oh ya, halo Mas Danang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ada Om. Alhamdulillah. Teman-teman, di sini kembali kita ketemu dengan Pak Bayan. Ini beliaunya adalah seorang pebonsai dan juga seorang petani bonsai ya, atau pembudidaya bonsai. Ini Pak Bayan, saya hello dulu Pak Bayan sama teman-teman. Ya, halo teman-teman kita bonsai semuanya saja. Amin. Sehat selalu ya. Sehat selalu. Wah, ini Pak Bayan, ini jenis Ficus kimeng ya? Ya, kata teman-teman jenisnya Kimeng ya. Ya. Ini luar biasa ini. Ini ditanam berapa lama nih Pak Bayan? Ini mulai tanam dulu. Ini umur sekarang baru 2 tahun setengah. 2 tahun setengah ya? Iya, 2 tahun setengah itu dari ini stek semua Om ya. Stek ya? Nah, stek semua karena dulu ini sambilan dari sebesar rokok. Nah, segini nih. Oh, segini Ini ya. stek. Ini juga ambil dari Pituruh, Purworejo, dari masakan dulu. Oh, gitu ya. Iya. Ini Kemudian ini berarti sudah di ground di sini langsung ke ground. Jadi tanpa program akar. 2 tahun ya? 2 tahun setengah sudah yang ini. 2 tahun setengah. Ini teman-teman nih. Ini besar ini. Belum Om, ini belum memenuhi target Om. Oh gitu ya? Belum. Targetnya mau berapa ini? Agak besar lagi. Paling enggak 3 tahun 4 tahun. Nah, luar biasa. Ini belum besar. Belum besar segini, belum besar ini. Saya pinginnya lebih besar. Ya. Luar biasa. Berarti targetnya ya mungkin XL ya? Ya XL. XL. Lihat ke atas lah ya. Tapi tidak semuanya Om ya. Cuma dari bahan-bahan tertentu. Karena ini tidak program. Satu terbalik. Gimana? Terbalik gini. Dulu kalau mau ground biasa kan teman-teman yang sudah tahu ilmu budidaya bahan bonsai itu kan diproses dulu, diprogram dulu. Betul. Setelah itu baru di ground untuk mempercepat perkembangan atau besarnya batang. Kalau saya terbalik begini,
awalnya tuh karena memang seperti ulasan kemarin itu Iya. kan saya pendongkel. Iya. Jadi ini cuma asal tanam. Oh gitu. Iya, cuma asal tanam. Nanti cara programnya setelah target saya capai, dalam arti target besarnya, itu baru mulai saya program. Entah itu bertahap dari akar ataupun di percabangan, itu nantilah belakangan. Jadi saya terbalik. Dulu kan ilmunya belum sampai di situ. Oh gitu. Iya, karena saya kan cuma nyari dongkel gitu. Nah ini cuma untuk sambilan saja dulu. Tapi Sambilan yang menghasilkan. tapi lambat laun ya kayak gini hasilnya, walaupun dari stek. Tapi luar biasa ini Pak Bayan ya. Ini terjadi kayak gini nih tidak sengaja, ini memang alam. Dan dari alam ya. Ya alam. Ini karena apa? Berarti ini asal tanam dulu. Asal tanam. Nggak diprogram sama Enggak. sekali. Karena targetnya tuh cuma besar. Tapi ini jadi terkesan alami ya Pak. Iya. Terkesan alami. Ini terjadinya sih dulunya tanamnya kan tegak. Iya. Karena kena siram, tekanan airnya terlalu besar mungkin ya. Dia miring saya biarkan. Oh gitu ya. Iya, saya biarkan. Terus jadinya kayak gini. Berarti kan memang diproses oleh alam. Alam ya betul. Iya. Tapi ini cakep ini teman-teman. Ini besar ini. Dan ini luar biasa ini. Ini ada gerakannya dari alam ya ke arah kanan. Ini mungkin nanti ini bisa diprogram jadi twin ini. Bisa juga. Ini luar biasa ini perakarannya. Berarti dulu dapat bahan, ya. Kemudian ditanam tanpa ada tata akar. Enggak, Langsung berarti. langsung. Wah luar biasa teman. Jadi intinya Pak Bayan itu mau membesarkan batang dulu ya. Dulu, ya. Targetnya itu. Kemudian habis itu mau diprogram silahkan ya setelah besar. Diameter sudah tercapai ya. Iya. Dan targetnya XL. XL. Luar biasa. Ya L ataupun XL. Tapi untuk kimeng ini Pak Bayan saya mau tanya, untuk kendalanya apa? Kendala ya seperti yang saya alami. Orang mengatakan tuh kimeng ataupun jenis Vikes tuh gampang ya. Tapi kalau menurut saya sendiri ya gampang, tapi ada titik sulitnya juga. Titik sulitnya gimana? Mungkin di saat pemindahan, kalau kita ceroboh seperti tadi yang di rumah. Iya. Itu karena prosesnya terlalu mungkin terburu-buru, itu akibatnya fatal. Kematian yang didapat, dia tumbuh hanya sementara, tumbuh palsu. Oh gitu, ya. Gitu. Tadi kan di rumah ada contohnya. Iya. Tadi kita sempat melihat ya bagaimana yang sudah besar tapi mati ya. Itu karena akarnya dipotong, kemudian atas juga dipotong apa? Iya, nggak ada sisa yang untuk pembakaran. Oh gitu ya. Karena Vikes tuh sangat membutuhkan oksigen ya. Semua butuh oksigen, tapi untuk jenis ini kayaknya lebih banyak kebutuhan oksigennya. Betul sekali. Ini teman-teman nih. Ini berarti tinggal menunggu pembesaran, kemudian diprogram ya. Atasnya. Tapi kalau bawah, untuk akarnya? Kalau akar nanti bertahap saya. Oh bertahap ya. Mungkin kita cari yang dominan untuk mewakili percabangan yang mana. Itu yang kita biarkan dulu. Nah yang lainnya kita potong, dipres lagi ya. Dipres ya. Untuk sampai melengkapi kebutuhan akar yang kita perlukan. Tapi ini subur teman-teman nih. Ini lama nih, Om nggak pernah istilahnya dirawat. Ini proses buang. Ini berapa pohon ini di kebunnya Pak Bayan ini? Dulu untuk kimengnya ada 400, ada 400 ya. 400 pohon. Terus untuk elegannya itu ada 10 batang. 400 ini ya. 400 batang ya, 400 pohon. Dan dibiarkan selama 2 tahun. Ini kan tahapannya 3 kali Om. Oh 3 kali ya. Yang umur 2 tahun setengah ini batasnya ya sampai sini. Nah untuk petak yang sebelah barat. Berarti yang sebelah sana kecil-kecil masih ya? Ini yang sebelah utaranya itu kecil-kecil, itu tahap yang kedua, selisih 8 bulan. Itu saya sudah mengikuti teman-teman pecah batang, tapi hasilnya juga nggak karuan. Di sini ada contohnya juga. Coba. Ini meliuk teman-teman. Ini besar-besar ini. Luar biasa. Nah ini Om, ini setelah saya tahu program pecah batang ini, batas ini ya, dari sini ke utara
kisaran 24 batang dulu. 24 pohon pecah akar, pecah batang jadi 4 lah. Ini jadinya kayak gini. Coba kita cek. Saya mencari target agak besar jadinya kayak gini. Nih, ini pecah batang 4 jadinya kayak gini. Wah, ini gimana ini? Nih, iya. Ini tadinya satu. Pecah batang 4 jadinya kayak gini. Oh. Jadinya rapi. Terus ini berbatang banyak ini. Ini juga ini semua ini yang ini pecah batang Om. Jadinya amburadul Om. Setelah di ground karena memang istilahnya enggak terkontrol, karena saya mencari target besar, jadinya kayak gini. Nah, ini pecah jadi 4 ataupun 3. Nah, ini mungkin ada ilmu baru dan ini benar-benar nyata ya teman-teman ya. Jadi di sini ini pecah batang. Nah, ternyata pecah batang itu kalau misalkan sudah membengkak dan dibiarkan membengkak, ternyata tidak pecah batangnya itu tidak kelihatan teman-teman ya. Contohnya di sini nih. Nih. Banyak Om, contohnya banyak Om. Misalkan pecah batang itu memang diformulasikan mungkin ya bukan untuk XL ataupun L teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin memperbesar batang ataupun ingin mencapai batang misalkan untuk XL ataupun L, itu ya mungkin lebih cocoknya itu ya tata akar ya, ataupun ibaratnya alami gitu ya Pak Bayan ya. Iya, mending dari cangkok ditata aja. Ditata aja, ya. Kemudian di-los sehingga nantinya justru akarnya yang kayak tadi teman-teman. Jadi pala akarnya menggurita. Tapi kalau misalkan kita pecah batang kemudian kita los, ya itu kan pecahan itu akan menyatu kembali ya. Iya, menyatu kembali kemudian ya tidak terbentuk perpecahan itu tadi ya. Jadi ya kayak gini ya. Iya. Ini banyak contohnya, ini ada 24 batang. 24 ya. Hancur semua. Wah, ini juga. Iya, ini hasil pecah semua ini. Nih teman-teman. Hancur karena memang tidak terkontrol dan saya kan targetnya itu besar Om ya. Ternyata kalau dari pecah batang itu ya agak gimana ya, tantangannya tuh kalau mencapai besar tuh agak lama, susah. Agak lama ya. Dan memang harus kita teliti, kita kontrol terus. Nah, betul, ini karena tapi sebenarnya kalau misalkan pecah batang kemudian kita kontrol terus ya mungkin bisa jadi ya Pak Bayan. Bisa. Cuma kadang kan kalau kita di ground kayak gini ya kan, kemudian karena jumlahnya yang banyak gitu banyak jauh dari rumah, nah akhirnya tidak terkendali dan akhirnya menyatu dan nggak karu-karuan gitu ya. Beda dengan misalkan dari cangkokan ya, kemudian ditata akarnya langsung ditanam dan ibarat itu dijor, di-los ya, total itu malah akarnya malah membentuk ya. Iya, karena alami ya Pak. Iya, seperti yang sebelah barat ini yang peta pertama itu dari stek semua. Coba yang tadi. Oh iya. Yang nggak pecah. Yang nggak pecah ini contoh-contoh yang nggak pecah. Ini malah kayak gini. Ini. Wah, ini enggak. Nih teman-teman, ini, wih mantap. Ini dari stek Om, enggak tanpa ditata. Ini kayak gini. Nah ini teman-teman. Tapi yang enggak semuanya. Nih, perakarannya nih luar biasa. Ya banyak lah contohnya ini dari stek ini, dari stek semua. Nah yang pecah batang itu dari stek juga. Cuma ya tuh karena nggak kekontrol tuh kayak gitu. Nah ini ilmu baru teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ingin mencapai besar segini ya, ini cukup di tata akar ya. Tata akar karena apa? Karena akar alami ini akan nantinya akan belimbing dan ikut membesar akar ini ya. Tapi kalau misalkan dipecah dari awal ya sudah, pecahnya sudah menyatu kalau misalkan sebesar ini ya. Kecuali kalau misalkan kita kontrol pecah lagi ya mungkin ya. Tapi kan ini konsepnya adalah konsep L ataupun XL.
Jadi untuk pecahan itu ya saya kira kurang apa ya, kurang begitu berpengaruh gitu. Mendingan seperti ini, dan ini akan terkesannya keker ya, ini keker sekali ini. Cuma ada tipsnya juga Mas Danang ya. Gimana tipsnya? Ini kan ini untuk kita mencari bogol besar ya. Iya. Kita memang harus teliti di akar gantung. Jadi misal kalau kita nggak telaten buang akar gantung, otomatis banyak pembekakan di cabang-cabangnya karena dia mendapat asupan makanannya. Asupan makanan dari akar gantung tersebut. Jadi akar gantung harus dipotong. Dipotong dulu ya. Ya banyak sini kemarin ini sudah dibersihin beberapa kali. Cuma ini untuk tahap yang sekarang baru dapat beberapa pohon. Karena banyak ya. Karena banyak sekali. Terus kesibukannya tuh pun juga banyak juga. Jadi bagi-bagi waktu. Itu kayak gitu. Nah, semisal contoh itu yang akar satu yang belum dibuang itu kan nggak jelas bentuk pohonnya. Itu yang sebelah sana. Oh iya. Yang sebelah sana. Nih contohnya kayak gini. Tapi ini kok bisa bagus-bagus kayak gini ya Pak Bayan ya? Yes. Maksudnya ini kan bogel loh. Iya, rata-rata bogel. Cek semuanya itu bogel, hasilnya bogel. Rata-rata bogel ini. Nah ini. Oh ini sudah saya mencoba. Ya? Oh gini. Mencoba, ya. Jadi Fresh. yang dimaksud Pak Bayan program akarnya itu setelah pembesaran ya. Ya. Kalau pembesarannya sudah tercapai, baru program akar, perpecahan akar ya Pak Bayan ya. Itu nanti ini kan yang kita ambilkan dua, kita ambilkan kemudian yang besar mungkin ini dengan yang sebelah sini. Nanti ini kita proses tahapannya pakai tahap biar kayak gitu. Jadi semuanya tuh nggak harus XL punya, saya tergantung pohonnya. Yang misalnya yang saya suka, yang saya inginkan tuh memang harus saya usahakan besar. Tuh kayak gitu. Nah contoh yang mungkin ini yang dari akar gantung belum dibersihin, semrawut, pastinya semrawut nih kayak gini, otomatis terjadi pembekakan di atas. Oh gitu. Ini contohnya. Nah seperti ini otomatis yang bawah lama-lama kalah karena dia dapat asupan makanan langsung dari tanah. Nih, ini jadinya kayak gini. Besar di atas. Ini besar di atas, ini kurang ya. Perkembangannya kurang ya. Karena makanan langsung akar ini ya, akar sulur ini. Iya. Oh, berarti ini harus rajin-rajin motong akar ya, Pak Bayan ya? Ya, bukannya rajin sih. Pokoknya kita kontrol akar kantungnya saja. Kalau rajin orang tuh kan nggak tentu sih. Kita nyari waktunya ya. Iya. Karena di tengah-tengah kesibukan tapi luar biasa. Ini kan cuma sekedar sambilan juga hiburannya. Iya, betul. Bagus. tapi kan menghasilkan gitu ya. Nah, ini banyak juga. Contoh banyak sih. Ini. Nih. Oh iya. Ini kan semrawut. Oh iya. Ini karena nggak terkontrol akar gantungnya tuh sampai di atas. Ini kayak gini. Sebenarnya harapan percabangannya ya walaupun belum bagus karena memang ini cuma asal tanam lolos ya kayak gini. Iya, harusnya dipotong ya. Iya, ini harus dipotongin dulu. Betul sekali. Nah untuk elegannya juga ada, tapi ya belum sebesar ini. Ini yang paling utara lewat sebelah sini Om. Lewat sini Om, nggak apa-apa. Lewat pinggir. Nah ini teman-teman saya juga nyoba gabung, tapi baru asal hidup dulu, asal tumbuh dulu ini. Belum saya press. Ini belum saya ikat kuat belum. Kenapa Pak Bayan? Saya tunggu ini subur dulu, normal kan otomatis batangnya nanti agak lentur. Oh. Kalau ini kan masih agak kaku. Iya. Karena belum subur sempurna. Ini kayak gini. Jadi masih. Berarti ini nunggu kelenturan, habis itu nanti diikat ya. Iya. Lebih rapat ya. Iya, sambil disulam lagi, misal ada yang mati ataupun untuk percabangan kurang besar kita sulam lagi nanti sambil penataan berikutnya. Targetnya ini XXL mungkin ya Pak Bayan. Nggak tahu juga ini nanti jadinya apa. Yang jelas saya cuma nyoba aja. Oke. Hanya beberapa ini. Ini elegan ini. Ya ini elegan. Nah, ini elegannya 10 batang. 10 batang. Nah, ini teman-teman nih. Ada elegan.
Ini elegan. Ini prosesnya juga sama ya, Pak Bayan? Sama, ini kalau ini dari cangkok dulu saya dapat dari Pak Sugeng, barter dongkelan serut. Oh gitu. Ya ini dulu saya dikasih 10 batang sebesar kelingking. Nah ini ini saya bikin indukan memang. Ini berapa tahun ini? Ini 2 tahunan. 2 tahunan Nah, ya? 2 tahunan. Ini baru mencapai segini nih belum. Ini akarnya melingkar teman-teman nih. Ini sama sekali nggak tertata nih Om. Karena rencananya cuma buat indukan dulu. Tapi ini sudah bagus ini, Pak Bayan. Ini cuma untuk indukan. Ini akarnya. Saya kepingin punya yang original elegan agak besar Om. Oh gitu. Iya. Berarti targetnya masih lama ini ya? Ini masih lama ya, sekalian buat indukan. Ya. Karena Pak Bayan itu memang apa ya, sukanya yang big size, jumbo. Ya enggak juga sih Om, masih banyak yang suka-suka. Kalau saya yang sedang-sedang lah. Nah, ini kayak gini. Ini sama ya, 2 tahunan sama ya? 2 tahun ya. Ini barengan kimeng yang tahap kedua yang pecah batang yang tadi, contoh seperti yang dicontohkan tadi, yang hancur nih tahapannya ini. Nah ini berdasarkan pengalamannya Pak Bayan, ya. Untuk jenis kimeng sama elegan cepat mana? Untuk pembesarannya? Iya. Masih cepat kimeng. Kimeng ya? Iya. Masih cepat kimeng. Ini terus untuk kendalanya ya sama ya? Sama juga, sama. Tapi yang mendingan ini dari elegan tuh akar gantungnya tuh cuma sedikit Om. Oh gitu ya, betul-betul. Terus nih kendala misalkan hama ataupun penyakit biasanya untuk jenis pikes kayak gini apa ini Pak Bayan? Kalau dari pengalaman saya di sini Om ya, ini kupu putih ya. Kupu putih, terus ya. Terus pernah juga itu ulat ya. Ulat yang kuning, belang kuning, berbulu jarang, itu yang pemakan daun. Itu dalam 1 hari itu 1 malam saja, mungkin ini 1 dahan ini habis. Oh gitu. Kuning hitam tuh belang. Pernah di sini. Itu cara penanganannya gimana? Pertama saya cuma pakai cap jempol karena belum menyeluruh. Oh gitu ya? Iya, cap jempol ini. Dipites ya? Ini. Dari 1 daun ini dulu kimeng tuh bisa 6 atau 5 ekor ini di bawahnya. Nggak pakai insektisida? Belum, karena baru 2 batang itu baru 2 dahan. Gitu jadi ya? cap jempol kayak gini kita sin. Berarti selama ini dibiarkan aja, kemudian untuk perawatannya ya paling siram aja ya. Siram terus pemupukan. Ini pun lama enggak dipupuk ini. Pemupukannya biasanya pakai apa? Saya cuma pakai Yaramila, Mutiara Yaramila. Kan dari jenis pupuknya itu kan banyak ya, yang Mutiara, tapi ya tetap konsisten pakai Yaramila. Kalau misalkan ini Pak Bayan nih. Nah, ini juga ini sama ya? Sama, ini belum apa dibuang akar gantungnya. Ini kan ini contoh yang seperti tadi ini kan otomatis jadi pembekakan di atas. Ya memang kita harus. Ini targetnya berapa ini Pak Bayan? Mungkin ukurannya kalau untuk ukuran misal large L ya. Ya kalau misal ada yang bertahan ya sampai XL kalau misal ada yang bertahan. Kemudian untuk ini kan banyak Pak Bayan ya. Dan jenengan itu kan intinya kan berbudidaya. Ya. Otomatis kan dijual. Nggak mungkin jenengan ini beratus-ratus nggak dijual tuh. Ya pasti dijual. Dijual. Lah, untuk kisaran harganya apakah ini sudah layak untuk dijual atau masih targetnya masih lama? Kalau yang untuk saya pribadi targetnya masih lama. Kalau misal ada teman-teman yang misal mau ingin melanjutkan, itu boleh saja datang ke kebun ini ya. Ke kebun milih. Jadi harga itu bervariasi dari karakter. Kisaran kalau ini ya 1 juta 500-600 tuh. Oh gitu ya, 600 murah ya. Yang penting laku dulu. Oh gitu ya. Iya. Nah ini teman-teman ya, ini mumpung Pak Bayan baik ini 500 dapat pohon timung yang sangat besar, tapi tergantung jenisnya. Oh gitu. Iya, dan liukannya ya, iya, karakternya ya. Iya, ya wajar. Itu wajar Pak Bayan.
Jadi memang ya kalau misalkan besar pun kalau misalkan kurang karakternya otomatis kan harganya menyesuaikan juga ya. Iya betul. Tapi walaupun kecil ataupun mungkin medium tapi karakternya bagus ya tetap mahal mungkin. Mahal iya. Tapi untuk rata-rata kalau dari kisaran besarannya ya 500. Bisa dihubungi nomornya Pak. Masa nggak punya HP pakai nomor istri. Ini nanti kalau misalkan teman-teman mau mau datang ke sini mungkin ada yang berminat langsung datang ke kebun bisa hubungi nanti di nomor kita ya, nomor channel Dunia Hobi nanti kita sertakan di deskripsi teman-teman. Pak Bayan, ada sianci nggak? Ada, cuma beberapa. Oh gitu. Nah ini teman-teman kita cek aja sianci. Sianci ini, sianci. Wah ini sianci. Ini sekitar 400 pohon teman-teman untuk kimengnya. Ini udah Mas Danang ya apa? Ini ada parit-parit ya? Parit-parit untuk ini air lah. Oh gitu. Untuk sirkulasi airnya. Ini memang dari awal dikasih parit, Pak Boy? Iya, langsung dari penanaman itu penataan langsung memang ada paritnya. Itu untuk mengantisipasi air supaya tidak terlalu banyak. Oh gitu. Tapi di sini nggak pernah banjir Pak Boy? Kalau dari bendungan yang sebelah utara itu difungsikan, ini banjir Om. Oh. Tapi kalau cuma hanya hujan nggak masalah ya? Nggak masalah, nggak pernah banjir sama sekali, belum pernah. Nah ini tuh siancinya. Ini lama ini nggak terawat, ini mau hampir 4 bulan lebih. 4 bulan ya? Jadi nggak terurus, ngurusin serutnya dulu tuh yang dari biji. Nah ini siancinya Om. Wah, full semak teman-teman. Ini mbok ada ular. Nah ini pun ada pengerat batangnya juga ini karena nggak dikontrol. Ini ya penanganannya harus di insek ini, direndam insek, kita siram pakai insek. Nah ini teman-teman nih siancinya besar nih. Ini ya 2 tahunan juga nih Om, tahapan. Ini 2 tahun ya? Iya 2 tahun, lebih kurang 2 tahun. Ini dari stek? Ini dari Cangkok, saya dikasih Pak Nanto. Pak Nanto ya? Iya, sana yang di Pitoro. 3 batang cangkokan. Sebesar rokok juga dulu. Ini cuma ya ini saja total. Jenisnya yang kecut atau yang manis? Ini yang manis. Yang manis ya? Yang asam baru cuma 1. Dulu banyak sih bibitnya, cuma karena banjir di rumah tuh waktu di polybag kecil nggak sampai terangkat kebanjiran di bawah rumah. Terus akhirnya cuma sisa ini 1 tuh yang di sebelah selatan. Ini yang jenis manis. Ini 2 tahun dan ini otomatis ya siap untuk dijual ya Pak Bayan ya? Kalau ada yang minat monggo. Gini sampai berapa Pak Bayan? Ini besar loh ini loh. Besar, tergantung karakter pohonnya juga Om ya. 500-an ya? Ya lebih kurang segitu. Ini boros tempat nih Om, kalau sianci sancang tuh nggak enaknya tuh boros tempat. Karena dia itu agak menjalar ya. Boros tempat. Di sana masih banyak teman-teman. Ke selatan Om, ini sini Om. Nah mungkin ini. Mana lagi? Lewat sini Om. Besar tuh. Wah. Nah ini bisa dibikin informal ini. Ini kayak hutan kita masuk kita. Karena nggak kekontrol Om, ini 4 bulanan nggak dibersihin. Nih teman-teman nih. Nih kayak gini. Nah mungkin ini kalau mau dibikin informal ya kata orang, agak berliku, ini bisa dibuang. Nah, kita ambil dari sini, ini untuk percabangan pertama. Ini bisa. Ini small ya, bisa ya small. Bisa. Ini batangnya udah besar nih teman-teman. Sekitar mungkin ya 25 cm ya. 20-an mungkin. 20 ya. 20-an. 20 cm. Tapi lebih kayaknya Boy. Ya, besok kita bawa meteran aja besok. Ini tapi ini yang jenis yang manis. Yang manis iya. Berbatas manis. Luar biasa teman-teman.
Mantap, mantap. Cuma 3, yang lainnya ini mungkin ini induknya ini cuma 3. Nah ini pun bisa mungkin ini Om, ini sebenarnya udah dapat nih sebenarnya. Ini bisa dibikin twin nggak ini? Oh iya, bisa. Kalau ini harus twin memang. Twin ini. Ini cakep nih. Ini cakep teman-teman nih. Bikin twin. Jadi agak miring ya memang. Iya. Agak miring ya. Ini jadi terlihat nantinya liukan ini. Ini bisa twin. Ini baru 3 yang sebesar ini. Ini 2 tahun ya? Iya, ini induknya. Yang 3 ini tadi? Induknya. Yang lainnya tuh dari setekan ini ya? Setekannya yang 3 ini. Itu yang ke selatan. Hanya beberapa batang aja Om. Ini kayak gini. Dulu fokusnya di Kimong, asal tanam tapi yang penting besar. Kalau siansi itu kesulitannya gimana Pak Bayan? Kalau sianci itu biasanya dari budidaya ya. Iya. Kalau membudidayakan tuh rata-rata kan pakai cangkok. Iya. Itu pun tahapannya lama karena dia kambiumnya tuh cepat menutup. Jadi pengerokannya tuh harus memang bersih. Oh gitu. Nah, terus diangin-anginkan sampai memang dia tuntas, kering, maksudnya kering baru dicangkok. Itu dari teman-teman. Iya. Kalau saya nyoba dari sutek bisa. Oh gitu. Langsung potong langsung tanam. Tanam saya. Bisa. Dan itu hidup ya? Hidup. Nah ini contohnya tuh yang ke selatan. Nah terus teman-teman pun nyoba, katanya ya ada yang hidup tapi nggak bisa 80% kalau dari sutek gitu kayak gitu. Nah terbalik saya dengan Kimeng. Kalau Kimeng saya harus PD-nya tuh dicangkok, kalau nggak cangkok misal asal tancap, saya tuh kebanyakan mati. Kayak gitu bedanya. Mungkin faktor tanah mungkin ya Pak Bayan? Bisa jadi karena mungkin saya terlalu ceroboh asal main tancap, jadi mungkin luka bekas sayatan itu. Oh iya. Yang pangkal tuh luka jadi mati. Kalau sianci sebenarnya jarang untuk penyakit ya, tapi ya tetap ada ya Pak Bayan ya? Tetap ada. Kalau mungkin ulet ya? Ulet jelas, semua tanaman tuh pasti ya ada ulatnya Om, pasti. Tapi kan dari jumlahnya banyak atau enggak itu kan tergantung apa ya, cuaca juga ya. Karena pengaruh dari kupu sih, telur kupu. Nih teman-teman, ini luar biasa ini. Ini sampai berapa nih Pak Bayan? Ya kira-kira sendiri Om lah. Oh gitu ya. Karena cuma 3 batang, jadi saya nggak bisa gitu. Ngasih nominal. Biar saya ngasih. Monggo Mas Danang aja. Ini luar biasa teman-teman. Kita cek yang kecut. Ada cuma 1 pohon Om, yang kecut itu sisa dari banjir dulu waktu di pembibitan. Itu karena banjir mendadak, malam itu di bawah rumah saya teduhkan, hanyut di sungai. Oh gitu. Iya. Nah yang kecut cuma 1. Tapi ini yang manis ya? Ya manis, ini hasil stekannya tadi yang dari yang indukan itu. Oh yang 3 itu ya? Yang ini besar ini itu hasil stekannya nih. Hasil steknya. Dan ini tapi itu yang besar loh. Ini yang kecut nih Om. Oh yang kecut mana? Ini. Nah ini. Ada buahnya tapi belum matang. Ini ada 4 atau berapa ini? Ini teman-teman nih. Ini dari stek juga ini Om. Ini stek ya? Ya. Ini dari stek. Nah, masih kecil juga. Belum. Nah, ini kayak gini nih. Ini enggak terawat ini Om. Asal tanam aja. Ini rumputnya banyak sekali. 4 bulan ini terbengkelai ini Om. Tapi ini ada bukan anting putri malu. Putri malu banyak ini sini Om. Kalau untuk putri malu banyak. Nah, ini lihat agak kelihatan. Ini yang asam, rasa asam ini sering. Nah, asiknya yang di asam ini Om. Bendol-bendolannya. Oh iya, betul. Kayak ini bedanya dengan yang manis yang ya. Manis ya. Dan ini percabangannya lebih dekat, lebih rapat. Lebih rapat ya. Nah, setelah misal percabangannya tuh patah ataupun kering, jadinya bendol kayak gini halus. Iya. Jadi terlihat ketuaannya ya. Iya. Ini kalau yang hitam.
apa yang hitam yang asam. Yang asam. Nih, dan ini rata-rata kok belimbing kayak gini ya? Ya kalau yang manis kan ujung daunnya tuh agak runcing ya. Kalau Coba ini runcingnya nggak terlalu. Ini yang manis ini. Iya, yang manis itu. Ini yang manis teman-teman. Agak panjang lah kalau yang manis. Dan ini apa namanya, percabangannya ini agak jarang. Jarang ya, Iya. agak jarang untuk percabangannya. Ini kemudian yang ini nih. Dan ini Beda. Ini yang asam, agak lebar, terus lebar. tulang daunnya tuh lebih jelas. Tulang daunnya ini. Oh iya betul. Tulang daunnya lebih jelas, agak lebar. Agak lebar, agak bulat. Kalau iya. ini memanjang ya. Kalau yang manis memanjang. Terus warna batangnya pun lebih coklat kalau yang asam. Ini berapa tahun ini Pak Boyan? Ini setekan, mungkin 1,5 tahun ini setekan. Dulu banyak sih, cuma karena itu tadi nggak terkontrol, hanyut waktu masih di pembibitan. Ini mungkin ya cuma buat indukan aja Om. Nanti gitu. kita cangkok, ngikutin teman-teman, kita cangkok lah. Kita cangkok, kita tanam, istilah nggak banyak-banyak, kita biar pengawasannya tuh lebih fokus. Betul. Nggak bikin besar juga kalau untuk si Anci, yang sedang aja lah, small ya, biar agak cepat. Tapi kalau ini dulu tidak ditata akar ya? Enggak ditata, asal tancap aja, asal tanam. Masih sibuk dongkel dulu. Masih. Sekarang pun ya masih, tapi nggak ada barang yang didongkel. Kenapa? Ya di hutan banyak yang nyari, banyak yang dongkel, otomatis ya sudah habis. Ya habis tidak. Cuma yang kita harapkan tuh kayaknya sudah jarang. Karakter yang kita cari itu sudah jarang. Adanya yang lurus-lurus mungkin ya? Ya lurus. Terus masih muda juga. Kalau yang jumbo mungkin untuk taman ya masih bisa. Tapi peminatnya kan sangat. Tapi untuk perbonsaian Mas, kira-kira kedepannya itu bagaimana? Apakah lebih condong untuk budidaya, lebih cepat budidaya, lebih cepat menghasilkan uangnya lewat budidaya, atau bagaimana? Kalau dari saya sendiri Om ya, saya tuh boros sih orangnya. Oh gitu? Ya, dongkel mau, budidaya mau, pengen belajar bonsai mau, belajar ya Mas, belajar. Terus pengen ngoleksi juga, jadi saya boros. Tapi tetap ya saya jalani dulu, nanti yang menonjol di mana baru saya tekun. Oh gitu. Mungkin. Tapi luar biasa Pak Boyan ini ya. Kebunnya Krimong oke, ada si Anci, ada Krimong, dan di rumah biji serut. Kita kemarin sudah menayangkan ya di channel ini juga untuk budidaya serut yang unik ya, yang unik. Nanti di deskripsi kita tampilkan videonya teman-teman. Nah ini yang di depan ini apakah sudah laku atau gimana ini? Ini kosong. Yang kosong-kosong ini kosong, ini sebagian laku, sebagian saya pindah di rumah tadi. Oh gitu. Sebagian saya pindah di rumah. Ada juga yang di Wonorejo, untuk ya istilahnya biar ada tim juga di sana. Nah ini karena dari pemerintahan desa nih katanya mau dibikin polindes. Oh gitu. Ya, terus untuk tempatnya ini belum jelas, tapi untuk persiapan ya saya angkat dulu nih yang sebagian. Ini kisaran 108 batang kemarin ini. 108 batang cimeng. Dan ini yang masih sisa. Dari bahan budidaya ini Pak Boyan, kira-kira yang sudah terlempar keluar itu berapa ya? Puluhan sih, puluhan ya. Termasuk itu yang tadi di sana itu yang tahapan tanam pertama itu Mas Dian juga ngambil. Terus Pak Agus. Oh ini teman-teman, ini yang sudah diambil ini. Ini masih ada beberapa sisa yang belum saya dongkel, belum saya pindahkan. Ya luar biasa teman-teman, ini untuk kebunnya Pak Boyan Riwi ya. Ini di Merit ya. Bagi teman-teman yang mungkin masih penasaran, monggo datang langsung ke sini. Beliaunya tentu saja welcome orangnya ya. Dan kalau misalkan untuk kontak nanti kita cantumkan di deskripsi, bisa dihubungi di kontak tersebut.
Mungkin bagi teman-teman yang berminat tentunya ya bisa kontak-kontak. Oke, terima kasih Pak Bayan. Iya, atas waktunya ya. Iya. Semangat selalu. Iya, selalu semangat. Semangat budidaya ya. Iya, selalu. Oke, teman-teman, demikian konten kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, share dan juga komennya untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya. Salam budidaya. Semangat. Ijo royo-royo Om. Ijo royo-royo.